wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani pada hari ini dapat berkumpul dalam rangka diseminasi pemahaman budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Yaitu dan Lampung yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Bu Syafika, lalu ada Syuhada, Bu Vita Fauzia, dan Tara Nesia. Salam serta salam marilah kita melakukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah, untuk yang pertama sambutan dari Bapak Kurikulum kepada Bapak Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Ya ampun. yang amat para penggerak dan yang sudah di penggerak maupun juga di pada kita Indonesia dan kali ini mendestinasikan tentang budaya positif yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Staf yang hadir di tempatnya kali ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah nikmat yang diberikan oleh kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk sama-sama menyaksikan hasil pemaparan nanti diseminasi dari Rotika dan tim dalam penggerak sama penggerak angkatan 9. Hari ini adalah sesuatu yang baik buat kita kalian karena apa yang akan diseminasikan oleh Rotika dan yang lain kalau penggerak angkatan 9 ini maka tentang budaya positif, mudah-mudahan hal-hal positif yang kemudian ada tentunya akan kita lestarikan, kita jadikan sikap oleh disampaikan oleh negara yang lain kalau bergerak angkatan 9 ini maka tentang budaya positif, mudah-mudahan hal-hal positif yang kemudian ada tentunya akan kita lestarikan, kita jadikan budaya sehingga kemudian hal positif itu menjadi sesuatu yang sangat berguna tentunya buat kita semua, terutama untuk membahas sama kita. Ingat teman sekalian, teman kita harus sadar dan kita sama-sama tahu mungkin lingkungan dan sebagainya sangat berpengaruh dengan keluarga, terutama anak-anak yang paling banyak sekali itu dari sekolah. Maka ketika kemudian lingkungan ini tidak baik, maka itu akan berakibat juga kepada anak kita. Maka dengan lingkungan yang ada ini, kalau kemudian kita sebagai dari guru konsen untuk memberikan hal positif kepada anak kita, mudah-mudahan budaya positif yang ada di yayasan ini akan kemudian bisa menjadi hal yang baik untuk buat anak-anak kita. Mungkin itu saja ini dan saya sekali lagi saya selaku salam bisa mengikuti rekan-rekan yang lain. Saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Solihin atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja presentasi diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, itu untuk mengawali saya akan saya akan mengawali dari presentasi diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tapi sebelum itu
ice breaking dulu ya, sebentar ya. Boleh. Sambil duduk nggak apa-apa deh, sambil duduk. Sambil berdiri ya, sambil berdiri biar semangat ya. Ya, sebentar ya Bu. Ya, oke. Boleh Bapak Ibu mengikuti saya ya. Ya. Saya bangun pagi-pagi, saya bangun sadar diri penuh semangat. Saya bangun sadar diri penuh semangat. Saya bangun sadar diri saya bangun sadar diri penuh semangat. Sekali lagi tapi semuanya ya. Ya. 1, 2, 3. Saya bangun sadar diri penuh semangat. Saya bangun sadar diri penuh semangat. Saya bangun sadar diri saya bangun sadar diri penuh semangat. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah ice breaking bersama. Selanjutnya untuk memulai dari desiminasi ini kita buat kesepakatan kelas ya. Nah, kira-kira yang pertama apa nih kesepakatan kelas kita? Ayo, ada yang mau usul? Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Terus yang pertama saling menghargai. Yang kedua sopan santun. Oke, sopan santun. Terus selanjutnya tertib. Ya baik. Nah jadi kesepakatan kelasnya kita cukupi 3 aja ya. Yang pertama satu lagi, oke. Saling menghargai. Ya oke. Jadi kesepakatan kelasnya saling menghargai, tertib, sopan santun. Udah ya? Oke. Menjaga kebersihan. Ya baik, semoga kesepakatan kelas ini bisa kita jalankan sampai akhir materinya. Oke, selanjutnya ya. Jadi di sini kami akan saya Yuli Shantika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA IPB Bandar Lampung, akan memaparkan budaya positif yang sudah kami pelajari pada modul 1.4. Nah, tapi di awal pada saat modul pertama itu kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dari filosofi inilah yang kami pelajari sampai kami bawa yang ingin kita terapkan dan ingin menggerakkan teman-teman semua di sekolah, bahwa filosofi inilah yang akan kita jalani dan kita pakai pada sistem pendidikan kita, dan termasuk pada kurikulum kita ini, kurikulum Merdeka. Karena pada dasarnya filosofi Ki Hajar Dewantara itu merupakan dasar yang sesuai, yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan zaman. Zaman dulu tidak ada laptop seperti ini, zaman sekarang teknologi canggih gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, pada filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada trilogi pendidikan. Yang pertama Ingarso Sukulodo, ya, Sukulodo. Yang kedua Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Pemulihan Dayati. Nah, tentunya mungkin ini sudah Bapak Ibu dengar semuanya. Kalau Ingarso Sukulodo itu kan di depan harus memberi teladan, yang artinya menjadi seorang pemimpin itu harus mampu memberikan suri tauladan. Tentunya kita
membangun ide atau gagasan, yaitu seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Jadi kita sebagai guru, kita juga harus bisa membangun semangat anak. Kalau kitanya gurunya juga lemas, ya kemungkinan untuk membangun semangat anaknya juga akan sulit. Jadi dari kitanya harus semangat sehingga nanti muncul semangat juga gitu dari murid. Kemudian Tuturi Handayani, nah ini paling disengar, paling sering kita dengar ya, Tuturi Handayani. Sampai nama sekolah pun ada yang namanya seperti ini, Tuturi Handayani, yang artinya di belakang harus bisa memberikan dorongan. Ya, tentunya kita sebagai guru, kita harus bisa mendorong anak untuk maju dan sukses dengan cara kita mengajarkan yang terbaik untuk mereka. Yang artinya seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat dari belakangnya, dan itu memang harus tugas seorang guru. Ya, selanjutnya pada penerapan konsep budaya positif di sini yang kita akan bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya, jadi kita akan membahas ini. Selanjutnya, nah di sini ada teori kontrol. Teori kontrol itu dicetuskan oleh Dr. William Glasser ya, yaitu ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ya miskonsepsi makna kontrol, lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, untuk ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut mengizinkannya gitu. Jadi semua kontrol itu kan ada pada diri kita sendiri. Misalkan gini Bapak Ibu, tangan kita memegang sesuatu gitu. Orang lain suruh membuka. Kalau kita tidak mengizinkan, pasti kan tidak akan dibuka gitu. Jadi suatu kontrol yang terdapat pada diri kita sendiri. Itu juga untuk murid. Murid punya posisi kontrol, dia mau kita kontrol atau tidak. Jadi kita tidak bisa memaksa, harus berasal dari dalam diri mereka. Nah, bagaimanakah caranya supaya kita bisa mengontrol? Nah, ini merupakan salah satu pelajaran buat kita juga ya. Di sini mungkin saya juga belajar melalui budaya positif dari materi-materi ini. Ya, next. Ya, selanjutnya bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya, jadi stimulus respon di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Nah, untuk teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan setiap orang itu pun berbeda-beda. Lalu ini ada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami itu gak bisa ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena tidak selamanya yang kita pikirkan itu benar gitu ya. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal belum tentu suatu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, karena semua perilaku pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita nggak bisa mengontrol
belajar makna-makna itu sebenarnya harus berasal dari dalam diri sendiri gitu. Kalau aturan biasanya kan itu harus dari luar, aturan sekolah. Nah, tapi ini bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan aturan yang berasal dari dalam diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada disiplin positif itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain disiplin diri kita. Peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau bisa kita mengajarkan motivasi itu kita keluarkan dari dalam diri anak gitu, sehingga secara tidak sadar mereka akan bertanggung jawab dengan kemauannya sendiri. Ya, selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang ada pada diri. Ya, selanjutnya langsung ke selanjutnya. Nah, di sini ada contoh dari nilai-nilai kebajikan. Di sini profil pelajar Pancasila. Ya, di sini adalah profil pelajar Pancasila yang sedang kita jalani dan yang kita tanamkan kepada anak. Nilai-nilai apa saja? Itu ada dimensi-dimensi yang kita kenal pada profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 dimensi. Ya, beriman. Kalau kita ada lagunya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang ingin kita tanamkan pada kurikulum merdeka ini yang kita jalankan pada pembelajaran dan juga pada proyek profil penguatan Pancasila. Lalu di sini ada nilai-nilai kebajikan dari Ibu Primarias program PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Lalu keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sebenarnya ini sudah terangkum semua dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ternyata 3 motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi sebenarnya itu yang ada pada dasar manusia ya, pada diri sendiri itu. Nah, tetapi ternyata ya di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terkadang kita tidak bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Apakah kita sudah benar memberikan
Jadi ternyata kalau hukuman itu bisa berdampak panjang untuk anak, bahkan bisa dendam ya. Sendiri. Jadi untuk konsekuensi mungkin memang tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu pendek, karena ketika dia sudah menyelesaikan hasil konsekuensi dia, hasil resiko yang telah dia buat, ya mungkin sudah sampai selesai, sudah sampai situ lah. Jadi jangka pendek. Nah, tapi kalau restitusi itu akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena pada restitusi ada beberapa tahapnya, sehingga mereka akan memunculkan kesalahan apa, kesadaran diri yang telah dia buat, lalu akan memikirkan solusi dari perilaku yang telah dia atau kesalahan yang sudah dia buat. Nah, lalu untuk hukuman, murid kalau dihukum tentunya pasti akan merasa tersakiti setelah dihukum. Jangankan murid, kita juga kalau melakukan kesalahan lalu kita dihukum, yang itu harus tidak dilakukan, pasti kita juga akan merasa tersakiti gitu. Tetapi kalau konsekuensi mungkin yang pada saat itu saja dibuat tidak nyaman. Nah, tapi kalau untuk restitusi, murid akan mendapatkan suatu penguatan gitu, karena mereka menyadari dari keyakinan yang sudah mereka buat, lalu mereka memunculkan solusi dari diri sendiri, dan untuk restitusi masalah akan terpecahkan karena dari solusi yang sudah mereka buat. Selanjutnya masih tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus melakukannya. Itu karena hukuman, kalau tidak dilakukan akan mendapatkan hukuman. Tapi kalau kan konsekuensi memerlukan monitoring, supervisi, dan harus terus-menerus dari dulu, lalu membantu penerapan mengikuti aturan dalam masyarakat. Tapi kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, dan kita menanyakan pada murid apa yang kamu yakini yang baik, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi akan memunculkan solusi dari anak itu sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, yang mana yang baik? Yang baik yang mana nih? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi ya. Ya, baik. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana restitusi itu terjadi. Ya, di sini keyakinan kelas. Nah, tadi di awal sebelum kita mulai, kita kan membuat suatu aturan ya. Nah, aturan tersebut tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Jadi supaya ini berjalan lancar, ini kita harus apa? Gitu. Nah, jadi tadi kan harus tertib, menjaga kebersihan. Nah, itu kan berasal dari Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, jadi itu merupakan suatu keyakinan dari Bapak Ibu yang ingin dijalankan, yang berasal dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu pasti akan, oh iya saya tadi meyakini bahwa ini tidak boleh buang sampah sembarangan dan harus tertib gitu. Dan berarti ini karena dari berasal dari saya harus menjalaninya, yaitu bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Itulah restitusi, keyakinan kelas. Beda-beda ya? Ya. Dasarnya sama. Pada dasarnya sama, tapi beda-beda. Misal kebutuhan sandang, kebutuhan pangan. Ya. Nah, jadi pada dasarnya sudah terangkum 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi apa
saja 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama tadi bertahan hidup. Ya, untuk bertahan hidup kita harus apa? Makan, ya kan? Iya. Contoh bertahan hidup yang tadi makan. Lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi ternyata itu merupakan kebutuhan dasar kita, gitu ya. Ternyata jangan disalahkan gitu kan. Kita mengapa begini, mengapa begitu. Kodrat ternyata kita butuh rasa kasih sayang, gitu. Itu merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Gitu. Ya, begitu tugas saya gak Jadi ya kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia. Lalu penguasaan. Nah, contoh penguasaan ini misalkan saya ada prestasi nih, misalkan ya, saya ada prestasi. Apa iya pengen disimpan sendiri? Enggak kan ya? Kalau bisa, oh iya, orang lain tahu loh saya ini ada prestasi. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan kita, gitu. Butuh diakui oleh orang lain, gitu. Itu merupakan contoh penguasaan, gitu. Bahwa oh iya, saya ini punya prestasi loh, dan ini tidak hanya saya, kalau bisa prestasi saya ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia, itu penguasaan. Lalu kebebasan. Nah, contoh kebebasan. Kita mengajar full, kadang ada yang tidak full. Tentunya kita kalau lagi nggak ada jam, kita pengen apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Nah, itu merupakan kebutuhan kita, gitu. Yaitu salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Lalu kesenangan. Nah, kesenangan ini ternyata dibutuhkan. Jadi kita nggak perlu wajib ya, nggak perlu kita belajar mengajar, pulang dari sekolah istirahat, enggak. Berarti kita butuh healing. Ya, nonton bioskop, healing, family gathering bersama keluarga, shopping, family time. Nah, itu bukan kebutuhan dasar kita. Jadi itu bukan sesuatu yang salah, karena itu memang kebutuhan dasar manusia. Dan kita kalau manusia normal ya pasti kita membutuhkan itu. Nggak terus berarti orang gila. Nah, ini ada dunia berkualitas. Jadi dikerucutkan kembali, di dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi berupa pikiran kita bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Jadi ya, itu dunia berkualitas. Nah, lalu posisi kontrol. Sebenarnya saya ada tayangan, Bapak Ibu. Sebenarnya saya ada tayangan untuk posisi kontrol guru. Jadi pada posisi kontrol itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Sebenarnya ada videonya. Ada atau gambar. Nah, jadi saya contohkan ya Bapak Ibu, saya ceritakan ya. Misalkan ada murid kita yang terlambat. Tentunya kalau murid kita yang terlambat, iya. Nah, jadi ketika ada murid kita yang terlambat, tentunya kita sebagai guru yang pada saat itu menjaga guru piket, pasti oh ini pelanggaran, tidak marah kita ya. Nah, terus itu langsung menghukum gitu. Kalau gitu kamu lari lapangan, kalau kamu sudah terlambat lari 5 kali putaran. Nah, itu adalah posisi penghukum. Nah, lalu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, apa yang dilakukan dengan posisi membuat merasa bersalah? Jadi misalkan begini, kita mengatakan kepada murid kita yang terlambat, kamu gak kasihan sama ibu nak, nanti ibu
melihat anak yang sedang lambat, kita akan menanyakan kepada anak alasannya. Karena kan kita nggak tahu nih, suatu kesalahan bukan berarti datang dari suatu yang benar-benar salah. Kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Nah, sehingga kita menanyakan kepada anak tersebut, kenapa terlambat? Lalu sesuai nggak dengan keyakinan atau aturan dari sekolah? Nah, kalau tidak, ya kalau banyak kempes gimana pada saat itu? Mungkin kalau kita di posisi anak itu ya gimana gitu kan, kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah, lalu kita kembalikan lagi ke anak. Nah, sesuai nggak? Kalau nggak sesuai seharusnya bagaimana? Apa solusinya? Gitu. Apakah besok kamu akan seperti ini lagi? Nah, kita kembalikan aja. Nah, karena dengan posisi manajer seperti ini kita kembalikan lagi ke anak. Nah, lalu solusi tersebut akan muncul dari diri anak itu sendiri. Nah, itulah posisi manajer. Jadi kira-kira posisi mana nih yang bagus Bapak Ibu? Manajer. Ya. Nah, lalu ada segitiga restitusi. Nah, ini merupakan solusi bagi kita. Ada segitiga restitusi ini. Sebenarnya ini saling berkaitan antara nilai kebajikan, posisi kontrol kita sebagai guru, dan juga segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bagaimana cara kita membantu anak menyelesaikan permasalahan. Nah, apa saja yang ada di segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Sebenarnya saya sudah membuat suatu restitusi bersama murid, ada tayangannya, tapi ini diceritakan aja nggak apa-apa ya. Ya, jadi contoh dari penanganan suatu masalah menggunakan segitiga restitusi. Contohnya, misalkan tadi masih terkait dengan anak yang terlambat. Jadi kita bersama-sama, tidak bersama-sama ya, mencoba memanggil anak tersebut, kemudian kita berdiskusi, menanyakan bagaimana, kenapa kamu terlambat. Jadi kita menstabilkan identitas, maksudnya nih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, namun kita kembalikan lagi, tapi dari kesalahan tersebut bagaimana kita cara menyikapinya dan belajar dari kesalahan kita supaya kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Nah, lalu selanjutnya langkahnya validasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan kepada murid tersebut, kamu punya alasan tentunya kenapa kamu terlambat. Lalu kita tanyakan lagi, itu sudah sesuai tidak sama keyakinan dan aturan sekolah kita, keyakinan kelas dan aturan sekolah kita. Pasti kan ada jawaban dari murid, sudah sesuai atau tidak. Nah, lalu ketika dia menyadari, baru kita tanyakan keyakinan. Nah, seharusnya keyakinan apa yang akan kita jalani, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, gitu. Kan sudah muncul dari anak apa yang sudah dijalani. Nah, lalu kemudian akan memunculkan solusi. Jadi bagaimana nih selanjutnya supaya kamu tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, baru setelah itu akan muncul solusi dari siswa itu sendiri, sehingga muncul secara intrinsik dari dalam diri dan lebih kuat gitu. Jadi ketika sudah muncul solusi dari dalam diri sendiri, lebih kuat dia akan melaksanakannya dan tidak akan mengulangi tindakannya itu kembali. Oke. Ya, baik. Itu apakah ada yang mau bertanya? Sudah jelas?
Nggak tahu. Oke, kalau gitu aku jelasin ya. Keyakinan kelas itu seperti peraturan. Di sekolah kita kan ada peraturan ya, ada peraturan, ada tata tertib yang harus kita patuhi. Nah, kalau keyakinan itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, jadi hari ini kita mau membuat suatu keyakinan kelas berupa peraturan yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, jadi kalau berasal dari diri kita sendiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Amira dari kelas 91. Hari ini di pelajaran Bu Yuli kami membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas yang telah kami buat, harapannya kedepannya kami dapat menjalankan keyakinan tersebut dengan baik, dan juga terima kasih Bu Yuli atas bimbingannya dalam membuat keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dina Wirum Kamilia dari kelas 91. Barusan kami membuat keyakinan kelas bersama Bu Yuli. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini kami bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan dari kelas 11. Kami baru saja membuat keyakinan kelas bersama Bu Yuli, yang harapannya kedepannya kami dapat mewujudkan kelas yang kami impikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizan. Kami baru saja membuat keyakinan kelas bersama Bu Yuli. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakannya dan kelas yang kami inginkan terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nizam, Ibu tadi mendengar dari guru piket, katanya Nizam sering datang terlambat ya? Iya Bu, Seingat Nizam sudah berapa kali sering datang terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Nizam, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju? Setuju Bu. Oke, baik Nizam. Kita sama-sama mencari solusinya ya. Nizam sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa Nizam sering datang terlambat? Karena saya sering begadang sambil main HP Bu, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai tidak dengan kesepakatan dan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting karena dapat meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap orang lain, menghargai, dan juga dapat membuat tugas kita tidak menumpuk. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sering terlambat ke sekolah. Iya Nizam, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak kembali datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Oke Nizam, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan berkoordinasi dengan orang tua kamu supaya kamu tidak kembali datang terlambat ke sekolah. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, Nizam.